Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Para hadirin, hadirat, peserta kajian Yayasan Syahamah dimanapun berada, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat sehat sehingga dengannya kita bisa mengikuti kegiatan ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dari Allah yang berupa taufik kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa melanjutkan mengikuti kajian kitab Al-Fiqhul Akbar. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taqi, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua dapat berkumpul dan kita berkumpul juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat belajar ilmu agama sungguh luar biasa dan kita tidak bisa bandingkan dengan nikmat apapun. Sungguh kita sangat bersyukur karena kita diberikan kesempatan, diberikan keinginan, harapan dalam diri kita untuk terus mencari tambahan ilmu agama. Sungguh Rasulullah, Nabi kita, tidaklah diperintah untuk mencari tambahan sesuatu, melainkan diperintah untuk mencari tambahan ilmu agama. Tidak lain ini menunjukkan bahwa ilmu agama memiliki martabah aliyah, memiliki darajah aliyah, rutbah aliyah. Kecuali karena di dalam ilmu memiliki derajat dan kedudukan yang sangat tinggi. Karenanya selama kita masih diberikan keistiqomahan, diberikan kelanggengan dalam belajar ilmu agama, diberikan kemudahan untuk terus konsisten dan istiqomah mengikuti kajian ilmu keagamaan, kita sungguh berada dalam nikmat yang sangat mulia. Pernah Syekh dulu ketika beliau masih hidup, ada seorang perempuan mengatakan kepada Syekh. Perempuan itu bilang, "Wahai Syekh, di rumah kami diadakan majelis ta'lim, diadakan sebuah kajian tentang keagamaan." Apa kata Syekh? "Hadza khairun minad dunya wa ma fiha." Ini adalah sesuatu atau ini adalah suatu nikmat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Ad-dunya ila zawal. Dunia akan berjalan dan akan sirna. Dunia akan terus berjalan dan berlalu dan menuju kepada kefanaan. Sedangkan amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala karena belajar ilmu agama, itu terus akan tetap dan utuh. Karenanya kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan kita terus tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa merasa puas. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jelas manusia terkadang datang suatu hari kepadanya di mana sifat atau rasa malas.
Karenanya kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah agar terhindar daripada bermalas-malasan untuk melakukan ketakwaan, untuk melakukan amal soleh, untuk menghadiri majelis ilmu agama. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, wahai ya Allah, minal ajzi, dari lemahnya semangat, wal kasal, dan juga bermalas-malasan. Perlu diketahui, al-ajz di sini, lemah di sini, laisa dha'ful jismani. Al-ajzu laisa al-muradu al-ajza ad-dha'fal jismani. Laisa al-muradu bil ajz ad-dha'fal jismani. Bukan yang dimaksud dengan kata-kata al-ajz atau lemah. Lemah bukan lemah secara fisik. Ada akan tetapi wa innamal muradu dha'ful himmah. Ya, fi amalil khairi wat ta'at. Akan tetapi yang dimaksud dengan lemah di sini adalah lemahnya semangat, menurunnya ya, untuk diri kita sendiri, untuk meraih sebuah manfaat yang bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri. Lemah di sini adalah lemah atau menurunnya semangat untuk melakukan kebaikan, bukan dha'ful jismani, bukan lemahnya fisik, bukan. Bisa saja seseorang itu secara fisiknya lemah, tapi semangat dalam belajar ilmu itu bisa mengalahkan orang yang fisiknya kuat. Alhamdulillah, insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan masalah perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, aslut tauhidi wa ma yasihhu li'tiqadu alaihi yajibu an yaqula amantu billah. Kemarin terakhir yang kita bahas adalah tentang masalah pentingnya ilmu tauhid dan keunggulan serta keutamaan ilmu tauhid dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan ini masih lanjutannya. Perlu diketahui bahwa pengetahuan tentang ilmu akidah, ilmu tauhid itu sudah sejak dari zaman sahabat sebenarnya. Ilmu sahabat. Dan juga bahkan lebih banyak daripada orang-orang yang datang setelahnya. Bahkan di masa para sahabat, mereka juga gencar dalam melakukan serangan, dalam membantah kelompok-kelompok yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang melakukan penyerangan, melakukan bantahan maksudnya, terhadap kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Imam Turjumanil Quran, Habrul Ummah. Julukannya adalah Turjumanil Quran. Siapa itu? Adalah Sayyidina Abbas, yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah agar beliau diberikan kemampuan secara mendalam dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau, Sayyidina Abbas, membantah kaum Mu'tazilah. Dan juga para tabi'in, di antaranya adalah Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang dikenal dengan keadilannya. Dan juga Al-Hasan ibnu Muhammad Al-Hanafiyah, Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Dan juga Al-Hasan Muhammad ibn Al-Hanafiyah, ini juga termasuk yang melakukan bantahan. Al-Hasan ibnu Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Dan masih banyak yang lainnya. Begitu juga bukti bahwasannya di antara sahabat Nabi itu juga melakukan penyerangan, bantahan terhadap terhadap kelompok-kelompok di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Ali sendiri membantah kaum Khawarij. Oleh karenanya ini hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak hanya sekedar di masa Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, bukan, bahkan di masa sahabat sudah dilakukan yang namanya bantahan-bantahan terhadap orang-orang di luar faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Ali itu pernah membungkam 40 orang Yahudi. 40 orang Yahudi dipatahkan, dikalahkan. Karena mereka yang
benar-benar meyakini Allah adalah jisim, tentu beliau menggunakan dengan dalil yang sangat kuat. Dalil yang sangat bagus sekali. Begitu juga Imam atau Iyas ibnu Muawiyah yang dikenal juga dengan kecerdasan beliau. Iyas ibnu Muawiyah juga membantah, membungkam kelompok Qadariyah. Bahkan Umar ibn Abdul Aziz juga tidak hanya sekedar membantah, bahkan membuat sebuah risalah, membuat sebuah buku. Begitu juga dengan gurunya Imam Malik, Rabi'ah yang merupakan guru daripada Imam Malik, itu membantah Ghailan ibn Muslim Aba Marwan yang merupakan kelompok Mu'tazilah atau Qadariyah, dibantah habis-habisan. Ini menunjukkan bahwa dilakukannya sebuah bantahan terhadap orang-orang yang berfaham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah dimulai sejak dari masa Imam Syafi'i, bukan hanya dimulai sejak dari masa Imam Abu Hanifah, bukan. Kalau seandainya ada orang bilang begini, bukankah Sayyidina Abbas pernah berkata seperti ini, tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fi dzatillah. Seandainya ada orang-orang, sebagian dari mereka mengatakan, yang mereka melarang belajar tentang masalah ilmu akidah atau tauhid seperti ini, karena berdalih dengan perkataan Sayyidina Abbas, tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fi dzatillah. Bukankah ini larangan? Ya. Kata mereka. Maka apa jawabannya? Betul, ini adalah sebuah larangan. Ini sebuah larangan, tapi larangan dalam hal berpikir tentang pencipta. Adapun berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perintah justru dari Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi kulli syai'. Maksudnya apa? Tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi makhluqatihi. Jadi berpikirlah kalian, renungilah kalian, amatilah kalian tentang masalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keimanan yang semakin kuat. Akan semakin yakin, akan semakin bertambah kuat keimanannya bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Di alam ini semuanya yang terjadi yang berbeda-beda rupa, karakter, sifat, tempat, semuanya berbeda-beda. Manusia tempatnya di bumi, malaikat tempatnya di langit, surga di atas langit yang ketujuh, kemudian neraka di bawah bumi yang ketujuh. Semuanya ada pada tempatnya dan semuanya tertata, beraturan. Siapa itu semuanya yang menciptakan? Pasti ada penciptanya, dan yang menciptakan pasti berbeda. Pasti berbeda. Pencipta nggak mungkin sama, pasti beda dengan makhluknya. Karenanya belajar tauhid dalam rangka mencapai sebuah puncak mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang baik. Karena kita tidak bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh tentang Allah kecuali hanya bisa mengetahui hal-hal yang wajib, sifat-sifat yang wajib dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah apa, dan sifat-sifat yang jaiz bagi Allah apa. Itu saja yang kita mampu untuk melakukannya. Karenanya Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak seorang hamba, puncak pengetahuan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah yakin secara pasti di hati tanpa ada keraguan
Yakin apa? Tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin, tanpa Allah disifati dengan sifat makhluk. Kaif itu adalah kullu makana min sifatil makhluqin. Kaif itu adalah sesuatu, setiap sifat bagi makhluk. Kal julus, seperti duduk, wal istiqrar, dan juga menempati sesuatu, wal muhadzat, atau sejajar dengan sesuatu. Jadi tidak boleh disifati Allah ada di atas sesuatu. Tidak boleh Allah dikatakan ada di atas arsy atau di atas langit. Kenapa? Karena sesuatu yang ada pada sesuatu yang lain pasti tidak akan terlepas daripada tiga kemungkinan. Perlu diketahui, sesuatu yang ada di atas sesuatu yang lain pasti tidak akan terlepas dari tiga kemungkinan. Yang di atas lebih besar dari yang bawah, artinya yang bawah lebih kecil, atau sebaliknya, atau sama. Ketika ada anak kecil duduk di atas kursi, kursinya lebar, jelas lebih besar kursinya, lebih luas kursinya. Tapi kalau seandainya ada orang gede, besar, gemuk, kemudian ngambil kursi kecil, yang lebih besar yang di atas, pasti tidak akan keluar daripada tiga kemungkinan. Ini namanya ukuran. Kecil, besar, sama. Kecil, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, sama. Semua itu ukuran. Dan sesuatu yang berukuran itu pasti membutuhkan kepada yang lainnya. Dan sesuatu yang berukuran pasti butuh kepada yang memberikan ukuran tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Tidak diterima oleh akal kalau sesuatu itu bisa menciptakan dengan sendirinya. Tidak diterima oleh akal kalau suatu benda dikatakan membentuk dengan sendirinya, ada dengan sendirinya. Tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena sesuatu benda itu tidak punya masyiah, tidak punya kehendak. Karenanya pencipta satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merupakan pencipta, pasti beda. Pasti tidak akan sama dengan makhluknya. Karenanya Imam Abu Hanifah mengatakan anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Pasti tidak mungkin sama pencipta itu sama dengan makhluk. Jadi kita yang dilarang itu tentang apa? Berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, dilarang itu. Kenapa? Karena akal manusia makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Bagaimana kita bisa mencapai, bisa mengetahui hakikat Allah? Tidak bisa. Makanya ulama tauhid mengatakan la ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mampu mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita memang diwajibkan untuk mengenal Allah, mengetahui Allah. Tapi bagaimana? Bima'rifati ma yajibu alaihi. Tetapi pengetahuan kita terhadap Allah itu dengan cara mengetahui sifat-sifat yang wajib kepada Allah. Seperti tentang adanya Allah, keesaan Allah, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, dan sifat-sifat yang 13 atau yang 20 itu. Dan juga kita harus mengetahui hal-hal yang mustahil terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti muhalnya berlakunya sekutu bagi Allah, mustahil. Adanya sekutu, seperti tidak berlakunya sifat makhluk bagi Allah, tidak berlaku bagi Allah. Apapun yang ada pada makhluk, sifat-sifat yang ada pada makhluk, sekalipun itu sifat yang sempurna bagi makhluk itu sendiri, tidak boleh disandarkan kepada Allah, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Tidak boleh mengatakan Allah itu cerdas, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah itu pandai, cerdas. Tidak boleh mengatakan Allah tersenyum, nggak boleh. Jangan mengatakan Allah malu. Jadi kata-kata firman Allah dalam Al-Quran, innallaha la yastahi, itu bukan berarti maknanya Allah itu tidak malu, bukan. Karenanya sangat berbahaya sekali orang belajar ilmu agama hanya dengan mudah dan hanya dengan modal semangat dan keinginan tinggi, sehingga dengan semangat yang ada dia beli buku,
beli buku, beli apa namanya, buku-buku yang terjemahan, beli Al-Quran yang terjemahan. Nggak boleh. Kenapa? Karena malu itu sifat kita. Malu itu adalah reaksi ketika adanya sesuatu terjadi bagi seseorang. Pasti kita itu bisa membedakan antara wajah lagi sedih dengan wajah lagi malu, pemalu, dan wajah lagi marah, atau wajah yang lagi capek. Pasti bisa dilihat. Bagaimana sih wajah itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa makna daripada innallaha la yastahi? Nah, ketahui maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan untuk tidak menjelaskan yang hak. Artinya apa? Yang hak, yang benar itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuatu yang batil tidak dibiarkan begitu saja, tapi dijelaskan ya melalui nabinya. Nabi Muhammad menjelaskan ini kufur, ini keimanan, ini ketaatan, ini boleh, dijelaskan. Sesuatu yang tidak boleh bukan berarti dibiarkan begitu saja, tapi apa? Dijelaskan. Itu maksud daripada innallaha la yastahi. Bukan berarti dimaknai secara letterlek, secara harfiah, secara berkalimat, sangat berbahaya. Jadi tidak boleh dikatakan itu Allah itu malu. Kalau seandainya ada orang bilang ini majas, apa jawaban kita? Kalau majas tapi ada unsur tasbih menyerupakan Allah dan makhluknya, nggak boleh. Jadi tidak boleh dikatakan Allah malu, atau Allah bosan, atau Allah tersenyum. Nggak boleh. Pokoknya tidak boleh mensifati Allah dengan sifat apapun yang ada pada makhluknya. Al-Imam Abu Ja'far mengatakan, "Waman wasafallaha," barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat min ma'anil bashar, dengan salah satu sifat manusia, faqad kafar, maka sungguh ia telah keluar dari Islam atau terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi hati-hati. Nah, karenanya di sana ada keyakinan yang berbahaya bagi akidah Islam. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang bisa merusak Islam. Wajib bagi kita untuk belajar ilmu akidah supaya kita bisa mengetahui, bisa membedakan mana yang akidah yang merusak dan mana akidah yang benar. Jadi yang dilarang kalau berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang makhluk Allah, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian berpikir, mengamati, merenungi tentang diri kalian? Ya, kalau kita pikir sekarang rambut yang tumbuh di kepala dengan rambut yang tumbuh di alis, bulu alis, apa bedanya? Tidak ada bedanya kan? Sama-sama bentuknya sama. Tapi sifatnya beda. Kalau rambut itu cepat lebat. Kalau alis, gimana kalau seandainya orang itu alisnya lebatnya secepat rambut? Orang kalau berpikir pasti akan sampai pada sebuah keyakinan, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa. Berbeda-bedanya ukuran jari-jari kita ini, ada yang panjang, ada yang lebih pendek, bentuknya pun ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Semuanya itu ada fungsinya, ada kegunaannya. Coba sekarang bayangkan kalau seandainya semuanya sama ukurannya, ukuran panjangnya jari-jari. Bukankah kita ngerasa kesulitan ketika makan, ketika menulis? Bayangkan kalau seandainya manusia ini tidak ada persendian, kaku begitu. Gimana? Jadi kalau kita berpikir tentang diri kita, jiwa kita, itu akan sampai pada sebuah keyakinan bahwa ada yang mengatur, ada yang menciptakan.
Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia ketika lahir dalam keadaan lemah, ya kan? Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, ya kan? Tapi lama kelamaan semakin berubah, kondisinya berubah, memiliki kekuatan fisik. Terus fisiknya kuat. Terus sampai 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 30, 40 terus. Ketika sudah 50 atau bahkan sebagian orang dari 40 sudah terasa fisiknya sudah mulai melemah. Fisiknya sudah mulai melemah. Fisiknya sudah mulai melemah. Ini adanya perubahan dari suatu keadaan yang lain, dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah, dari hidup menjadi mati, dari mati menjadi hidup. Itu ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang menghendaki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sungguh rahmatnya sangat besar. Ya. Dalam sebuah hadis, seorang mukmin sekalipun fisiknya lemah, ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu tetap seperti ketika masih dalam kondisi sehat, ketika masih sehat. Misalkan ada orang usia 70, 80, pahala daripada ibadah yang dia lakukan persis seperti masih dia dalam keadaan sehat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh rahmatnya itu sangat agung, sangat luas. Jadi kita ini yang dilarang kalau berpikir tentang zat Allah. Adapun berpikir tentang makhluknya, tentang ciptaan Allah, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Yang berpikir tentang zat Allah itu tidak boleh. Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, al-ajazu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang dijuluki dengan As-Siddiq, mengatakan yang isinya tentang akidah. Al-ajazu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Jadi keterbatasan seorang hamba dalam mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dari seorang hamba bahwa dirinya tidak mampu untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, ia hanya beriman tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah apa saja, dan sifat yang jaiz apa saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, sama sekali tidak menisbatkan sifat makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meyakini Allah semua sifatnya sempurna. Tidak ada yang menunjukkan yang sifat yang kurang. Itulah muwahhid. Itulah seorang yang mukmin. Wal bahthu an dzati kufrun wa isyraku, sedangkan mencari-cari tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala dengan cara membayangkan, menghayal, itu murni adalah sebuah kesyirikan dan kekufuran. Karenanya orang-orang yang faham tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka bukan menyembah Allah, melainkan mereka menyembah sesuatu yang mereka hayalkan. Mereka menyembah pada sesuatu yang mereka fikirkan dalam pikirannya. Jadi Allah sama sekali tidak bisa dibayangkan. Allah tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Apa kata Allah? Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Seorang ahli qiraat, Ubay ibn Ka'ab, pernah menafsirkan ayat ini Ilahi yantahi fikru man tafakkar. Artinya habis. Artinya tidak akan pernah sampai pikiran manusia.
Akal manusia tidak akan pernah sampai untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Karenanya sungguh mempelajari tentang sifat-sifat Allah, mana yang mustahil, mana yang wajib, mana yang jaiz, ini adalah sesuatu yang bukan suatu larangan, bukan sesuatu yang dicegah. Jadi maksud daripada larangan dari perkataan Sayyidina Abbas, tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fi dzatillah. Ini apa? Ini maksudnya yang dicegah adalah berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau juga memerintah kita untuk berpikir tentang makhluk, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang mumpuni atau menguasai, bahkan yang didahulukan terlebih dahulu daripada ilmu agama oleh ulama-ulama kita, imam-imam kita. Banyak sekali, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka dalam di bidang masalah tauhid, mereka mendahulukan terlebih dahulu. Artinya mempelajari tentang masalah akidah terlebih dahulu. Bukti bahwa Imam Syafi'i menguasai dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, sebelum menguasai ilmu-ilmu yang lain, perkataannya beliau. Imam Syafi'i pernah berkata begini, ahkamna dzaka qabla hadza, ay atqanna ilmu tauhid qabla furu'il fiqh. Aku menguasai tentang ilmu akidah sebelum ilmu furu', ilmu amaliyah, ya, tentang masalah fikih misalnya. Jadi beliau mumpuni dalam masalah tauhid jauh-jauh sebelum itu. Karenanya jangan dikira sekalipun seperti Imam Syafi'i hanya dikira beliau alim mendalami dalam masalah ilmu fikih, bukan. Cuma memang mungkin masyhurnya, populernya di situ, di bidang masalah fikih. Tetapi bukan berarti tidak tahu banyak tentang masalah tauhid. Kalau sekarang kita berbicara tentang masalah maqalah atau nukul ulama, hal-hal yang dinukil oleh para ulama tentang masalah tanzih yang dinyatakan oleh para ulama yang 4 atau ulama-ulama mujtahid yang lain, ya sungguh sangat panjang sekali, akan memakan waktu yang lama. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak hanya sebatas mumpuni dan menguasai dalam ilmu akidah, bahkan beliau melakukan bantahan terhadap orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan pernah di suatu majelis ada Imam Syafi'i dan juga ada Abdullah bin Abdul Hakam. Jadi ada suatu majelis, di situ ada Imam Syafi'i dan juga ada seorang imam namanya Abdullah bin Abdul Hakam dan juga Yusuf ibnu Amr dan juga Hafsunil Fard dari kelompok Mu'tazilah. Jadi ada suatu majelis, di situ ada Imam Syafi'i, ada orang Mu'tazilah juga, itu namanya Hafsunil Fard dan juga Abdullah bin Abdul Hakam dan juga Yusuf ibn Amr. Ketika ada di majelis, mereka itu Mu'tazilah atau Hafsunil Fard itu bertanya kepada Abdullah ibn Abdul Hakam. Hafsunil Fard bertanya kepada Abdullah ibn Abdul Hakam. Kata dia, apa yang engkau katakan tentang Al-Quran? Mata qulu fil Quran. Apa yang engkau katakan tentang Al-Quran? Karena Hafsunil Fard ini meyakini kalau Al-Quran itu makhluk, katanya. Jadi Hafsunil Fard itu meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Meyakini kalau kalam Allah itu makhluk, katanya. Jadi meyakini bahwasanya kalam Allah itu adalah makhluk. Kemudian Abdullah bin Abdul Hakam itu isyarah nunjuk agar bertanya kepada Yusuf ibn Amr. Tapi kemudian dua-duanya isyarah kepada Imam Syafi'i. Jadi nggak menjawab Abdullah bin Abdul Hakam dan juga Yusuf ibn Amr. Mereka berdua mempersilahkan Hafsunil Fard bertanya kepada Imam Syafi'i.
Sampai pada akhirnya terjadilah yang namanya perdebatan. Sampai terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dan Hafsunil Fard. Imam Syafi'i itu menamakan Hafsunil Fard dengan nama Al-Munfarid. Hafsunil Fard itu ya nama yang disebut-sebut oleh orang mereka, kelompok Mu'tazilah yang lain. Jadi kelompok Mu'tazilah mereka menamai Hafsunil Fard dengan nama Hafsunil Fard. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri menamakan dengan Al-Munfarid. Terpisah, artinya ya tidak meyakini sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai dikatakan apa? Hafsunil Fard itu dikafirkan. Imam Syafi'i mengatakan kepada Hafsunil Fard, laqad kafarta billahil azim. Laqad kafarta billahil azim, sungguh engkau telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar dikafirkan, benar-benar Hafsunil Fard itu dihukumi kafir oleh Imam Syafi'i karena keyakinannya. Karena meyakini bahwa kalam Allah itu apa? Makhluk. Bukan azali. Jadi Al-Qur'an yang merupakan ibarah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam itu bukan makhluk. Perlu diketahui kalau disebut Al-Qur'an, maka memiliki dua makna. Pertama, yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalamullah yang azali, yang tidak seperti kita, kalamnya kita, maka itu jelas bukan makhluk. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah al-lafzul munazzal. Kitab-kitab yang diturunkan. Seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Kalau yang dimaksud dengan kata-kata Al-Qur'an adalah yang diturunkan, maka itu makhluk karena berhuruf, bersuara, berbahasa. Akan tetapi kita tidak boleh langsung dari awal mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, tidak boleh. Tidak boleh. Dulu Imam Ahmad ibn Hanbal itu dipaksa oleh seorang khalifah untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan yang memukul Imam Ahmad itu secara bergantian. Ada sekitar 100 algojo untuk memukul Imam Ahmad agar mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk. Tapi tetap tidak mau. Tetap Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Sekalipun maksudnya seandainya ketika mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah al-lafzul munazzal yang diturunkan, sebenarnya bukan kekufuran. Tetapi apa? Beliau Imam Ahmad menjaga takut orang itu salah paham, meyakini kalamullah itu, kalamullah, sifat kalam Allah itu adalah makhluk berhuruf, sehingga tidak mau mengucapkan. Jadi ini yang menunjukkan, dalil seperti ini menunjukkan bahwasannya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain itu apa? Mereka menguasai dalam masalah ilmu akidah. Al-Imam Abu Hanifah dan juga dua temannya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf Al-Qadhi dan juga Imam Abu Hanifah sendiri, mereka merupakan seorang ulama, seorang imam yang pertama kali melakukan penjelasan secara meluas dalam masalah ilmu akidah. Mereka, Imam Abu Hanifah dan juga dua temannya, Abu Yusuf Al-Qadhi dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu apa? Itu mereka adalah yang pertama kali menjelaskan tentang dalil-dalil ilmu tauhid secara jelas, secara meluas. Mereka itu yang 3 orang itu. Jadi bahkan Imam Abu Hanifah itu memiliki 5 kitab. Ada Ar-Risalah, Al-Wasiyah, Al-Alim wal Muta'alim, Al-Fiqhul Akbar yang kita belajari malam ini, dan Al-Fiqhul Absat. Kemudian ada sebagian kelompok Mu'tazilah
Kenapa mengatakan seperti itu? Karena perkataan-perkataan Imam Abu Hanifah dalam karya-karya beliau itu memojokkan keyakinan mereka, keyakinan Mu'tazilah. Makanya mereka membuat semacam fitnah. Dibilang itu bukan karangan Imam Abu Hanifah. Padahal itu adalah suatu kesalahan. Karena perkataan Imam Abu Hanifah di dalam karya-karya Imam Abu Hanifah itu membatalkan perkataan-perkataan yang menyeleweng dari kelompok Mu'tazilah itu. Jadi adanya bantahan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada di masa sahabat sebenarnya. Imam Sayyidina Ali membungkam kelompok Dahriyah. Mereka yang berkeyakinan bahwa alam ini ada secara tiba-tiba. Alam ini tidak ada penciptanya. Itu namanya kelompok Dahriyah. Jadi mustahil kalau dikatakan atau diyakini bahwa alam ini tidak ada penciptanya. Bagaimana bisa diterima oleh akal yang sehat? Jika adanya tulisan menunjukkan adanya yang menulis. Bagaimana bisa diterima akal kalau dikatakan adanya pukulan tapi tanpa ada yang memukul? Maka jelas keberadaannya alam ini pasti juga menunjukkan adanya yang menciptakan. Keyakinan yang benar, keyakinan yang dijamin keselamatannya hanya satu, yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Rasulullah mengatakan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Jadi apabila kalian telah menemui atau mendapati sebuah perbedaan, maka wajib kalian untuk berpegang teguh dengan as-sawadul a'zam. Apa itu? Yaitu keyakinan yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Wa alaikum bil jamaah fa innallaha la yajma'u hadhil ummata ala dhalalah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan al-jamaah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyatukan umat ini dalam kesesatan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu-satunya keyakinan yang dijamin tentang keselamatannya. Kelompok yang berfaham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah jelas mereka bisa dipastikan bukanlah orang-orang yang selamat, bukanlah orang-orang yang beruntung. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? Inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in tintani wa sab'una finnar. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya umat ini akan terpecah belah, akan menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar. Jadi 72 akan ada di neraka. Satu itu di dalam surga. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Al-jamaah itu bukan orang yang senantiasa sholat berjamaah, bukan. Al-jamaah itu bukan orang yang senantiasa belajar ilmu kepada ahli hadis, muhaddits, bukan. Al-jamaah maksudnya adalah orang-orang yang berfaham, berkeyakinan dengan keyakinan mayoritas umat Muhammad. Yaitu siapa? Yaitu para sahabat Nabi, dan juga para tabi'in, dan juga para tabi'in, dan orang-orang yang datang setelahnya yang mereka berkeyakinan mayoritas umat Muhammad. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Ma ana alaihi wa ashabi.
apa yang aku yakini dan apa yang diyakini oleh sahabat-sahabat. Akan tetapi penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pada kemudian setelah itu dikenal dengan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sebelum munculnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga sebelum munculnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka yang berkeyakinan seperti Rasulullah, keyakinan sahabat-sahabat Rasulullah dan para tabi'in, tidak dikenal dengan sebutan nama Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, bukan. Tidak dikenal dengan nama seperti itu. Tapi apa dikenalnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti nama Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah merupakan nama baru yang dimiliki oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jasa yang dimiliki oleh kedua imam ini. Karena dua imam ini sangat berjasa. Karena dua imam ini yang memperjelas secara dalil-dalilnya, baik dalil nakli, Al-Quran hadis, ataupun dalil secara rasional, semuanya dijelaskan secara jelas, secara tuntas untuk masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berdua tidak membawa faham-faham baru. Mereka berdua tidak meyakini keyakinan yang tidak pernah disampaikan oleh sahabat Nabi atau Nabi sendiri, tidak pernah. Beliau hanya mengulas kembali. Karena jasa yang besar ini yang beliau lakukan, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dikenal dengan nama Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah, sedangkan yang mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi dikenal dengan Al-Maturidiyah. Jadi kita tidak boleh menyeleweng. Kita tidak boleh keluar daripada keyakinan mayoritas. Rasulullah mengatakan, "Wa man syadza syadza finnar." Wa man syadza syadza finnar. Jadi orang yang menyeleweng daripada mengikuti keyakinan mayoritas, maka dia akan mengantarkan keyakinannya itu yang di Sunnah wal Jamaah akan mengantarkan ke dalam neraka. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang pentingnya tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, dan setelah kita tahu bahwa ulama-ulama kita, imam-imam kita, mereka mendalami pengetahuan tentang akidah, nah sekarang kita harus ketahui cara belajar itu bagaimana. Memahami secara mendalam ilmu akidah secara meluas itu bagaimana caranya. Yaitu harus kepada yang ahli. Tidak hanya belajar secara otodidak. Belajar ilmu agama bukan secara otodidak. Tapi harus belajar dengan cara berguru. Sangat berbahaya. Kalau kata orang, kalau pernah kalian mendengar, yang tidak belajar, yang tidak berguru ketika belajar, gurunya adalah setan. Orang yang belajar, tapi tidak ada gurunya, apa kata sebagian orang? Gurunya setan. Karenanya, janganlah kita mencari guru sembarangan. Di sana banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai ahli dalam masalah ilmu agama. Akan tetapi ketika ditelusuri mereka, akidahnya ternyata tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau tidak punya sanad, sanadnya terputus. Itu tidak bisa dijadikan sebagai guru. Karena kriteria guru itu adalah apa? Min alim, seorang yang berilmu. Dan juga memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takwa kepada Allah. Kemudian thiqah, bisa dipercaya, bukan orang yang khianat dalam ilmu. Termasuk orang yang khianat dalam ilmu ketika orang itu berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu, itu khianat namanya. Tidak bisa dipercaya. Karenanya amanah dalam ilmu itu lebih besar daripada amanah dalam masalah harta. Amanah dalam masalah harta, bahayanya itu hanya tercakup kepada pemilik harta itu sendiri. Nah, ketika ada orang menitipkan barang,
kepada orang lain, lalu barangnya dimakan atau dihilangkan, yang terkena bahayanya, yang merasa dirugikan, yang punya harta. Tapi kalau orang khianat dalam masalah ilmu, itu berbahaya. Menyesatkan dirinya sendiri, menyesatkan orang lain, terus fatwa yang tanpa ilmu itu terus menyebar, mengalir kemana-mana. Makanya kata sahabat Nabi apa? Di antaranya mengatakan al-ilmu thalathatun. Ilmu itu ada 3. Kitabun nafiq, Al-Quran maksudnya. Yang kedua apa? Wa sunnatun maudhi, hadis Nabi. Yang ketiga la adri. La adri. Itu tidak tahu. Tidak tahu. Jangan malu kita dibilang lemah karena tidak punya ilmu ketika tidak tahu ditanya. Jangan pernah kita malu untuk mengatakan tidak tahu. Memangnya dia akan bantu kita kelak di akhirat kalau kita disiksa gara-gara berfatwa tanpa ilmu. Memangnya orang itu akan menolong kita di alam kubur kalau seandainya kita disiksa gara-gara berfatwa tanpa ilmu. Nggak bakalan. Makanya jangan merasa malu. Dulu pernah ada orang datang kepada Imam Malik, tanya tentang suatu perkara. Kemudian Imam Malik mengatakan, saya tidak tahu, tadi saya tidak tahu. Orang yang bertanya itu masih ngotot. Loh ini orang-orang kampung kami menyuruh kami bertanya kepada Imam Malik. Terus bagaimana nanti kalau seandainya nggak dapat jawaban? Apa kata Imam Malik? Ya sudah bilang kepada mereka, Imam Malik tidak tahu. Imam Malik tidak tahu. Jadi bilang kepada mereka kalau Imam Malik tidak tahu jawabannya. Ini kalau orang yang amanah. Orang yang amanah. Makanya sangat sungguh heran. Kita sungguh heran kalau seandainya ada sebuah pertanyaan, semuanya tidak ada yang tidak tahu. Semuanya tahu semuanya. Itu sangat diragukan keilmuannya. Kalau seandainya semua pertanyaan tidak ada yang tidak dijawab. Semuanya dijawab. Imam Malik sendiri pernah ditanya sebanyak 48 pertanyaan. Imam Malik ditanya 48 pertanyaan. Yang dijawab berapa? 16 pertanyaan. Sisanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ini seorang imam yang mujtahid, yang seandainya beliau itu menggunakan pikirannya, mau berusaha untuk bisa, mungkin saja bisa seperti itu sampai pada sebuah mendapatkan hukum karena beliau seorang mujtahid. Tapi beliau mengatakan tidak tahu dari sisa dari 16 pertanyaan itu. Karenanya jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Jadi yang saya perlu tegaskan, jangan belajar ilmu apapun secara otodidak. Jika kalian tidak percaya tentang keilmuan kedokteran seseorang karena hanya mengandalkan buku-buku yang dia beli di pasar-pasar, bagaimana dengan orang yang belajar ilmu agama hanya dengan ngoleksi buku juga di rumahnya? Saya yakin dan pasti kalian juga yakin kalau seandainya ada orang mengaku sebagai ahli bedah, tetapi setelah ditelusuri dia hanya banyak mengoleksi buku bagaimana cara bedah, bagaimana cara melakukan pengobatan dan seterusnya bagaimana. Tapi ternyata orang yang seperti itu bukan kuliah, bukan ada jurusan khusus dalam bidang kedokteran. Pasti kalian tidak akan mau membawa tetangganya dibedah ke situ. Pasti kalian tidak akan mau kalau seandainya berobat ke orang seperti itu. Kenapa? Karena tidak bisa dipercaya. Keilmuannya hanya mengandalkan buku. Begitu juga dengan orang yang hanya belajarnya otodidak. Tidak bisa kita jadikan sebagai guru. Karenanya Abdullah ibn Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Jadi kata Abdullah ibn Mubarak, sanad itu merupakan mata rantai. Mata rantai itu merupakan bagian daripada agama. Jadi mata rantai dalam ilmu itu merupakan bagian daripada agama. Seandainya laulal isnad, seandainya tidak ada sanad, tidak ada mata rantai, maka niscaya siapapun akan mengatakan dan akan mengatakan semaunya. Laqala man syaa, siapapun akan berkata, masya apa yang ia inginkan katakan dia akan mengatakan. Itu. Jadi
belajar ilmu akidah atau ilmu-ilmu yang lain, haruslah dengan berguru. Bagaimana tidak, Rasulullah sendiri masih berguru kepada malaikat Jibril. Ya, saya kira untuk yang potongan pertama perkataan Imam Abu Hanifah ini sudah amantu, ya, an yaqula adalah dengan mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan tadi masalah beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya. Artinya kita harus meyakini secara pasti. Harus yakin di hati tanpa ada keraguan sedikit pun tentang adanya malaikat-malaikat Allah. Yang mereka merupakan ajsamun nuroniyah. Merupakan jisim-jisim yang nur. Artinya apa? Mereka merupakan jisim yang halus. Yang halus. Bahkan lebih halus, lebih lembut daripada udara. Malaikat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis Nabi. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan kalau iblis itu dari api, sedangkan kalau manusia itu dari tanah. Jadi malaikat itu adalah ibadun mukramun, merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang diagungkan. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu pendapat daf'a wahidah, secara sekaligus. Beda dengan manusia. Kalau manusia diciptakan secara beransur. Pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan oleh Allah dengan memerintah malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat untuk mengumpulkan tanah dari berbagai tempat. Sehingga dikumpulkan tanah yang bermacam-macam sifatnya. Mulai dari tanah yang berwarna putih, mulai dari tanah yang berwarna hitam, antara putih dan hitam, tanah yang sifatnya kasar, yang halus, yang lembut, sehingga apa? Manusia beginilah. Manusia macam-macam. Ada yang berkulit hitam, ada yang berwarna putih, ada yang ada di antara itu, ada yang sifatnya kasar, ada yang sifatnya lembut, ada yang macam-macam. Karena tanah yang dikumpulkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Diciptakan di Nabi Adam diciptakan di dalam surga pada hari Jumat setelah asar. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya maka terjadilah seorang nabi, ya, sekaligus seorang rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Pertama kali, belum ada manusia. Nabi Adam sama istrinya, yaitu Sayyidatul Hawa. Setelah itu apa? Setelah itu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa turun, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Perlu diingat, ya, khususnya bagi yang ngajar mungkin, jangan memberikan bahasa diusir. Jangan mengatakan Nabi Adam diusir, diturunkan dari surga. Kurang adab. Jadi apa? Jangan mengatakan diusir. Yang tepat bagaimana? Uhbito. Karena memang dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh para ulama ketika Nabi Adam keluar dari surga, turun ke bumi, bahasanya bukan diusir, bukan turida, bukan turida. Tapi apa? Uhbito. Diturunkan. Nah, jadi apa? Manusia pertama kali hanya 2 orang. Nabi Adam dan Sayyidatul Hawa. Sedangkan belum ada manusia, hanya 2 orang. Lalu apa? Sayyidatul Hawa lahir. Hamil lahir. Sekali melahirkan 2 kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dan seterusnya begitu. Selama 40 kali melahirkan. Jadi Sayyidatul Hawa itu melahirkan sebanyak 40 kali melahirkan. Setiap kali melahirkan laki-laki perempuan, kembar. Laki-laki perempuan. Kecuali yang paling terakhir itu hanya 1, yaitu Nabi Syith alaihissalam.
Terus ada keturunannya terus sampai sekarang. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya secara beranak pinak. Tapi kalau malaikat diciptakan oleh Allah secara daf'a wahidah, secara sekaligus. Ini dalam satu pendapat. Dan jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak daripada dedaunan, lebih banyak daripada tetesan air hujan, lebih banyak daripada tumpukan pasir. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat semuanya taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang durhaka, tidak ada yang bermaksiat. Karenanya kita senantiasa muraqabah. Kita senantiasa menanamkan rasa takut di hati, sehingga dengan rasa takut itu mendorong untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dan terhindar daripada kemaksiatan. Karena ada malaikat yang ditugas oleh Allah mencatat apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, di mana saja, sendirian, keramaian, siang, malam, dicatat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin untuk masalah penjelasan tentang malaikat perlu kita teruskan ya, besok insya Allah, karena masih agak begitu panjang penjelasan yang terkait dengan masalah malaikat, karena ini sudah lewat dari waktu yang sudah ditentukan 1 jam. Jadi berharap insya Allah minggu depan malam Kamis, tapi kemungkinan besar berhalangan, tetapi saya akan informasikan lagi apakah masih ada atau tidak. Jadi intinya kita jangan patah semangat, terus penjelasannya kita sambung, karena sekali tidak hadir maka otomatis tertinggal dari keterangan kitab yang sangat penting ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Akbar. Baik, sampai di sini ya, mungkin kita tutup dengan tahlil dan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pahami jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ahsanallahu ilaikum wa jama'ana Allah wa iyyakum ala ta'ati wa fil firdausil a'la. Muhallil la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz.